Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk karunia kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Atas berkat-Mu yang melimpah yang telah kami terima sampai saat ini. Bapa di dalam surga, sucikan hati dan pikiran kami ketika kami hendak mendengar perintah-Mu, nasihat-Mu yang indah, agar kami dapat berkata-kata yang membangun, kata-kata yang kudus, kata-kata yang suci, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Jumat 31 Januari 2025 bagi kita, tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Unang ma ruar hata nabusuk sian pamangamuna. Naing ma nadinggan na tau padinggaton na humurang. Asa dapotan uli na umbigesa. Rasa tidak mungkin dalam satu hari. Rasanya tidak mungkin di dalam kehidupan kita satu hari kita tidak berkata-kata atau kita tidak berbicara. Artinya dalam hidup kita setiap hari kita selalu berkata-kata. Kita berbicara. Kita berkomunikasi dengan orang lain. Berbicara adalah hak setiap manusia. Setiap manusia diberikan hak asasi untuk berbicara. Berbicara memiliki landasan hukum bagi manusia. Manusia dijamin untuk berbicara berdasarkan undang-undang. Melalui pembicaraan, melalui perkataan kita dapat mengerti orang lain. Dan sebaliknya, melalui perkataan, melalui pembicaraan kita dapat dimengerti oleh orang lain. Iman Kristen mengajarkan agar kata-kata dalam perkataan, dalam pembicaraan, dalam komunikasi kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang membina, yang membawa manfaat bagi orang lain. Sehingga iman mengajarkan, iman melarang, jangan ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang mematikan keluar dari mulut kita. Memang tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor. Mungkin bila kita sedang dalam emosi. Iman mengajarkan agar kita sebagai orang beriman tidak dikalahkan oleh emosi kita. Artinya sebagai orang beriman tetap kita tidak layak untuk berkata-kata kotor. Coba kita bayangkan saudara-saudara dengan dua tipe orang. Orang yang pertama itu berkata-kata dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik,
kata-kata yang membangun. Yang kedua, orang yang berkata-kata dengan memakai perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang mematikan. Tentu kita akan memilih orang yang berkata dengan perkataan yang baik. Dengan dia komunikasi kita akan berjalan dengan baik dan kita merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengenal seseorang yang suka memakai kata-kata yang kotor, jangankan kita mau berbicara dengan dia, mungkin kita akan menghindari percakapan dengan dia karena perkataannya mematikan, tidak membangun, jahat, dan memang kita tidak suka akan hal itu. Oleh karena itu, firman hari ini mengajarkan agar kita menjadi orang yang menyukakan orang lain. Jangan menjadi orang yang dihindari oleh orang lain karena kita dinilai orang yang berkata-kata jahat, berkata-kata tidak baik. Ada dua hal yang mau kita coba agar kita dapat menerapkan firman ini dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Atau firman ini mengajarkan agar kita berkata-kata yang baik. Yang pertama, ketika kita berkata-kata, kita harus mengingat, saya akan memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang indah ketika saya berkomunikasi, ketika saya berbicara dengan orang lain. Yang kedua, ketika kita berbicara dengan orang lain, di situ sudah ada prinsip bahwa saya akan membangun melalui perkataan pembicaraan dengan orang yang akan berbicara dengan kita. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, kita diajarkan untuk merangkai kata-kata kita dengan kata-kata yang indah. Sekaligus kita diajak untuk meninggalkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata jahat, kata-kata yang mematikan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 6 ayat 4 mengatakan, hendaklah kata-katamu penuh dengan anugerah. Saitong ma nalabok hatamuna songon na siniraan. Itulah yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita ingat, firman hari ini mengajarkan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Mari kita usahakan agar perkataan yang indah, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, itulah yang keluar dari mulut kita. Amin. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami sebagai persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa, di mana firman hari ini mengajarkan kami agar melalui perkataan-perkataan yang baik kami mempersembahkan kehidupan kami kepadamu, agar kami membantu, agar kami membangun saudara-saudara kami yang lain melalui perkataan-perkataan yang membangunkan iman mereka, yang membangunkan psikologis mereka. Ajar kami ya Bapa untuk selalu dapat merangkai kata-kata yang indah, kata-kata yang baik di dalam kehidupan kami ketika kami berkomunikasi dengan orang lain. Seperti ketika kami berdoa, seperti kami berkomunikasi dengan Engkau, kami merangkai dengan kata-kata yang indah. Ingatkan kami bahwa Engkau melarang kami untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas